Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. A B C D E F G H I J K L M N O P. Abi, itu apa, Bi? Yang mana, Uni? Yang warna merah putih. Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni. Dapat dicatung, Bi. Kiki tadi. Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita. Oh, kayak api yang Umi. Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita. Oh, gitu. Abi. Iya, Nak. Oma, Kak. Hormat geraknya ke bendera aja, sayang. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat malam berikut di mana saja berada kita bersama di siang hari ini seperti biasa di obrolan tematik dan alhamdulillah kali ini kita akan membicarakan peningkatan investasi dan tentunya pengaruh perubahan iklim terhadap investasi di Sulawesi Selatan. Saya sudah bersama narasumber Ibu Andi Rasti Serastiwati STP MP, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHK Provinsi Sulsel. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rasti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bersama Ibu Rasti di siang hari ini mengenai peningkatan investasi. Nah, Ibu Rasti kalau kita bilang perubahan lingkungan saat ini ya, bicara tentang perubahan lingkungan yang pastinya ini berpengaruh terhadap kondisi global saat ini. Seperti ya juga kesadaran dan isu lingkungan dan dampaknya terhadap ekonomi. Pastinya ini pohon juga salah satu dampak yang mempengaruhi lingkungan kita agar supaya serapan air itu ada di lingkungan kita. Karena dengan adanya pohon pastinya dia bisa menampung ya air yang ada, selokan tidak penuh dan juga kesadaran masyarakat ini pastinya juga salah satu yang akan kita bicarakan. Ya, Ibu Rasti, belakangan ini kita sering mendengarlah istilah fenomena cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana dampaknya terhadap berbagai sektor di Sulawesi Selatan? Ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa sih sebenarnya itu perubahan iklim. Perubahan iklim itu seperti apa sih? Kalau kita melihat sekarang ini ya, perubahan iklim itu sudah merupakan suatu keniscayaan ya, yang bila tidak ditangani secara intensif maka akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat kita ya. Dampak dari perubahan iklim itu dirasakan secara global. Namun intensitasnya berbeda-beda dari wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Dampaknya itu sudah terasa di Sulawesi Selatan ya saat ini. Kita kemarin sudah mengalami banjir rob ya. Oh iya. Aduh, iya. Silakan. Iya, dampak ini ya disebabkan oleh perubahan iklim yang menjangkau berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, sampai menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Balik tadi terkait fenomena cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan ya, bagaimana dampaknya terhadap berbagai sektor di Sulawesi Selatan. Yang kita pahami dulu sektor di Sulawesi Selatan yang penting itu adalah agriculture, perikanan, pariwisata, terus infrastruktur, kelautan, dan fenomena ini belakangan sering terjadi di Sulawesi Selatan yang memiliki dampak yang cukup signifikan di sektor wilayah tersebut, seperti hujan lebat yang disertai oleh angin kencang, banjir, tanah longsor. Ini dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, serta juga mempengaruhi kesejahteraan sosial dan lingkungan.
Iya. Cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan ini sudah memiliki dampak luas yang merugi untuk berbagai sektor, baik secara langsung ataupun tidak langsung ya Mbak ya. Oleh karena itu perlu strategi mitigasi perubahan iklim. Ya tentu saja pemerintah dalam hal ini mesti melibatkan masyarakat, sektor swasta untuk mengurangi kerentanannya terhadap fenomena cuaca ekstrim. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan ya untuk menanggulangi ini, misalnya dengan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, penyuluhan kepada masyarakat mengenai bagaimana penanganan bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini untuk cuaca ekstrem. Ini yang paling penting ya Mbak ya untuk saat ini. Terus fenomena cuaca ekstrem itu bisa mempengaruhi beberapa sektor ya, misalnya ancaman gagal panen, misal penurunan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan. Pemanasan global ini bisa mengubah migrasi ikan sehingga produksi ikan kita menurun. Selain itu juga ada ancaman abrasi dan kenaikan permukaan air laut. Saya kira itu Mbak. Oke, baik. Kalau kembali lagi nih, salah satu dampak dari cuaca ekstrim sendiri itu pastinya adalah kenaikan permukaan air laut. Nah, bagaimana hal ini Ibu Rasti, kalau ya bisa disebut saja ini juga mengancam lah kawasan pesisir dan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Ya. Iya Mbak, kalau kita ketahui ya Mbak, ya berdasarkan data yang kami ada ini dari BMKG, kalau untuk Sulawesi Selatan itu kenaikan permukaan air laut itu berkisar 6,2 hingga 6,274 mm per tahun ya Mbak, cukup signifikan ya. Dan kalau secara keseluruhan Indonesia itu kenaikan permukaan air lautnya itu 1 cm setiap tahunnya. Jadi ya bisa menyebabkan ya ancaman serius bagi kawasan pesisir di Sulawesi Selatan, baik dari segi lingkungan maupun segi ekonomi masyarakat. Bisa menyebabkan erosi pantai, misal banjir rob, kerusakan infrastruktur, hilangnya lahan pertanian, kerusakan ekosistem pesisir yang menjadi dampak utama yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu perlu infrastruktur yang tahan bencana misal, atau restorasi ekosistem pesisir, misalnya kita menanam mangrove sekitar pesisir pantai, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan untuk mengurangi dampak fenomena dari ini. Oke, baik. Ibu Rasti, bagaimana dengan kabar bahwa perubahan iklim ini merusak ekosistem seperti ya hutan, terumbu karang, dan lahan pertanian? Saya rasa itu benar ya, saat ini kita sudah menghadapi itu. Iya juga efek ya. Dari betul efek dari sekali. Efek dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang saat ini kita hadapi sekarang. Bahkan terakhir waktu akhir tahun kemarin saya sempat mengikuti kegiatan bersama KLHK. Saat ini kita sudah bukan lagi pemanasan global ya Mbak ya, tapi sudah ke tahap pendidikan. Ya. Wow. Ekstrim ini, Ibu Sudah Rasti. sudah cukup ekstrim ya Mbak ya. Ya, ini mungkin akibat aktivitas manusia juga ya. Kita tidak sampai kita sadari, misalnya kita penggunaan bahan bakar fosil saat ini masih kita pakai untuk menghasilkan energi ya. Terus penggunaan pupuk kimia pada bidang pertanian, kegiatan alih guna lahan, terus seperti deforestasi, urbanisasi. Dan yang banyak digunakan ini ya penggunaan CFC pada alat pendingin ruangan seperti AC. Itu. Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan iklim merusak ekosistem hutan, terumbu karang, itu benar ya Mbak ya. Karena akibat pemanasan global atau saat ini sudah menjadi pendidih. Karena perubahan pola hujan juga, kenaikan permukaan air laut juga, sehingga meningkatkan keasaman laut, sehingga memiliki dampak yang serius terhadap hutan, terumbu karang, dan lahan pertanian. Dampak ini juga mengancam biodiversitas kita ya Mbak ya. Biodiversitas itu keanekaragaman hayati. Dan juga kestabilan ekosistem yang menopang kehidupan manusia ini, ketahanan pangan, perekonomian global. Artinya perlu untuk upaya konservasi untuk penanganan hal ini Mbak. Iya, karena kalau lahan pertanian juga banjir, kita tidak bisa ya makan nasi. Iya betul. Ibu Rasti, dari sektor ekonomi mana saja di Sulawesi Selatan yang
paling rentan terhadap dampak perubahan iklim? Ya misalnya mungkin pariwisata, tadi pertanian, perikanan. Kalau banjir itu ikannya kan pasti berpindah tempat ya, Ibu Rasti. Bukan dia tinggal di tempat itu ya? Atau bagaimana nih Bu Rasti? Boleh silakan. Iya, saya rasa dari sektor unggulan misalnya agriculture, perikanan, kelautan, pariwisata atau infrastruktur itu masing-masing sektor ini tergantung dari kestabilan iklim dan kondisi lingkungan yang seimbang ya Mbak ya. Sehingga perubahan iklim itu dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Sehingga perlu adanya upaya adaptasi mitigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, didukung oleh masyarakat maupun swasta. Sehingga akibat perubahan iklim ini tidak akan mengganggu perekonomian kita. Tapi tanpa kita sadari ya, ancaman gagal panen pun sudah ada, penurunan produktivitas pun itu sudah ada, sudah mengancam kita di kedepannya. Jadi ya perlu usaha bersama, bukan cuma dari pemerintah, masyarakat juga dan sektor swasta juga untuk bersama-sama melakukan adaptasi mitigasi seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana misalnya, atau pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, atau peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim. Saya rasa ini sangat diperlukan ya untuk mengurangi dampak tersebut. Ya. Dari sisi perikanan juga ikan mahal Ibu Rasti kalau musim hujan. Ya betul Mbak. Ada Mbak yang mau mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengambil ikan saja. Iya, karena kan ombaknya tinggi, ombak kencang katanya, angin kencang ya. Iya betul Mbak. Ini dirasakan sama ibu-ibu rumah tangga ya, saya misalnya. Ibu Rasti pasti merasa lah. Iya Baiklah. betul. Oke, Ibu Rasti, kalau bicara tentang resiko, nah apa saja resiko investasi yang muncul akibat perubahan iklim? Dan misalnya ya contoh bencana alam, penurunan produktivitas, perubahan regulasi, Ibu Rasti. Iya, perubahan iklim itu ya semua berdampak ya, apalagi pada resiko investasi, baik itu perusahaan atau maupun perseorangan. Beberapa cara dilakukan misalnya perubahan iklim dapat mengganggu operasi bisnis misal seperti ketersediaan air, gangguan jaringan distribusi ataupun gagal panen. Terus perubahan iklim juga itu bisa berdampak Mbak, pada pendapatan dan nilai aset perusahaan atau perorangan. Juga dapat mempengaruhi perdagangan, terutama komoditas pertanian dan perikanan yang bergantung pada kondisi cuaca yang stabil. Terus terkait dengan regulasi juga berpengaruh ya Mbak ya. Tentu saja kita akan membuat regulasi yang menyesuaikan kondisi lingkungan yang terjadi pada saat ini, menyesuaikan dengan isu-isu lingkungan yang ada. Apakah ini mempengaruhi investasi yang berdampak, entah itu berkurang ataupun bertambahnya investor, saya kira begitu. Iya, baik. Kalau bicara produktivitas, kan orang juga tidak bisa menjemur padi ya, Ibu Rasti, kalau dari sisi pertanian. Iya, betul. Di mana Iya. ini solusi sebenarnya? Apa sih yang perlu petani lakukan mungkin? Kalau misalnya kita produktivitas ya, misal kalau misalnya kan sekarang ini sudah ada pertanian organik, Kak. Oh Pertanian iya organik kan tidak juga. mesti ada ya, tidak Iya. mesti ada di lahan terbuka. Ini pun sudah diajarkan di lingkungan-lingkungan sekolah ya, termasuk di sekolah anak saya kemarin, mereka sudah panen. Oh iya ya, oh Mereka aduh. sudah panen, akan menjual hasil pertanian organiknya itu kepada orang-orang tua pada saat penerimaan rapor, Mbak. Benar. Aduh, Ibu Rasti tahu saja bayarnya tanggal muda Ibu Rasti, iya. Hai, Ibu Rasti, adakah studi kasus mengenai perusahaan atau proyek investasi yang mengalami kerugian akibat dampak perubahan iklim di Sulawesi Selatan? Kalau studi kasus yang secara spesifik, saya belum temukan ya Mbak ya, namun yang pasti kalau perubahan iklim ini jelas memberi dampak besar terhadap berbagai sektor ekonomi di Sulawesi Selatan. Perusahaan-perusahaan dan proyek investasi yang beroperasi di sektor pertanian, misal perikanan dan infrastruktur, perlu mempertimbangkan perubahan iklim dalam perencanaan dan pengelolaan mereka untuk mengurangi potensi kerugian saya rasa. Tapi kalau studi kasusnya saya belum menemukan ya Mbak ya. Oh iya.
Oke, iya, Bu Rasti, kita tahu Sulawesi Selatan salah satu juga lumbung padi yang ada. Tadi kita bicara tentang pertanian. Ya, Nah, betul. kalau saat ini apakah lumpuh ataukah memang masih tetap stabil ekonomi kita saat ini? Ya hujan ya paling tidak ini mempengaruhi lah. Kalau berbicara masalah lumpuh, saya rasa tidak ya Mbak ya, karena kalau kita berbicara lumpuh, pasti ada kekurangan pasokan ya di pasaran. Tapi kalau saya lihat, ini menurut saya ya Mbak ya, kalau Iya, saya lihat fenomena yang ada di luar, tetap saja tersedia pangan. Mungkin barangkali ini sudah ada antisipasi dari Bulog ya, selaku penyalur beras misal untuk mengantisipasi cuaca buruk yang seperti ada sekarang ini. Kalau misalnya untuk kelangkaan makanan, saya rasa enggak ya Mbak ya. Karena Oh pastinya iya. instansi atau OPD terkait itu sudah mengantisipasi cuaca buruk yang seperti saat ini. Nah, kalau proyek investasi yang seperti pariwisata, itu juga terdampak atau tidak? Karena biasa orang tuh Bu Rasti, biar hujan nekat pergi. Pergi ke tempat wisata ada Bu Rasti itu biar hujan kan kita pergi naik boot dan lain sebagainya. Nah itu berdampak tidak Bu Rasti atau memang sebagian orang atau golongan orang-orang tertentu saja yang ingin berwisata pada saat musim hujan? Iya, kalau untuk saat itu, untuk seperti itu, untuk kondisi seperti itu mungkin begini ya, kalau misalnya cuaca yang ekstrim, saya rasa berdampak. Tapi kalau misalnya balik lagi ya, kan sekarang ini lagi musim liburan, pasti Iya. mereka mencari momen ya, meskipun itu cuaca buruk, tapi mungkin barangkali mencari sektor-sektor pariwisata yang tidak berada melulu di outdoor ya, mungkin mencari di indoor. Tapi kalau pariwisata yang berada di outdoor itu saya rasa berdampak ya Mbak ya terhadap cuaca-cuaca sekarang ini. Iya. Jadi investasinya mungkin juga agak ya menurun begitu ya, Ibu Rasti Iya, pemasukannya ya. iya Oke. betul. Baik, Ibu Rasti, kita jedah dulu. Sesaat lagi kita akan kembali dan juga saya akan kembali bersama Ibu Rasti, sahabat budaya. Sesaat lagi kita terima penelpon. Yang mau menelpon silakan, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan pengaruh perubahan iklim terhadap investasi di Sulawesi Selatan. Saya nantikan sesaat lagi. Woi, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo. Oh no. Pakai etika dong naik motor. Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih. Sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali. Oh no. Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik. Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik. Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.
Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita bersama Ibu Rasti kembali masih bicara terkait pengaruh perubahan iklim terhadap investasi di Sulawesi Selatan. Dan Ibu Rasti, ada kebijakankah yang atau adakah kebijakan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak perubahan iklim? Apa saja kebijakan tersebut, Bu Rasti? Ya, pertama kami melakukan penyadaran dalam hal ini kami melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang upaya penyadaran dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi adaptasi mitigasi. Terus kemudian kami juga kemarin telah melakukan surat edaran ya ke kabupaten kota untuk pembangunan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu sebagaimana kita ketahui itu harus sebesar 30% dari luas wilayah ya. Di mana ruang terbuka hijau ini sangat penting untuk mengatasi banjir yang saat ini, Mbak. Cuman karena Makassar belum mencapai 30% ya akibat untuk saat ini Makassar belum mencapai 30%. Kenapa Bu Rasti, mohon maaf, kenapa Bu Rasti tidak mencapai 30% untuk penghijauan ini? Mungkin karena tidak adanya belum mencukupnya atau belum memadainya space yang ada ya untuk saat ini. Jadi belum mencapai 30% untuk saat ini ruang terbuka hijaunya. Terus dan sekarang ini kebijakannya juga sudah ada yang dilakukan oleh Kota Makassar, misalnya pengurangan kantong plastik. Kalau kita berbelanja di Alfamart atau Indomaret sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi ya, sudah menggunakan goodie bag atau penggunaan kantong yang tidak sekali pakai. Terus ada juga peraturan perlindungan hutan, kita juga sudah buat itu untuk menerbitkan peraturan perlindungan hutan, kita sudah buat. Terus restorasi mangrove. Kemarin kami sudah melakukan penanaman mangrove bersama dengan perusahaan-perusahaan, ada dari perusahaan kemarin PT Pertamina, sudah ada PT Vale. Kami lakukan di sekitar Lantebung situ yang dilakukan oleh PT Pertamina 2 bulan yang lalu. Terus kita lakukan juga kebijakan di pengelolaan sumber daya air, di mana pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya air itu yang terintegrasi untuk menangani resiko kekurangan dan banjiran saat ini ya. Terus yang terakhir itu kita juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon ya Mbak ya. Saat ini Indonesia itu berkomitmen mengurangi emisi karbon sampai 31,80% pada tahun 2030. Dan semoga ini bisa tercapai ya Mbak ya, dengan kondisi saat ini. Iya. Ibu Rasti, kalau bicara tentang RTH tadi, adakah ruang-ruang memang yang di Kota Makassar ya tentunya yang RTH-nya memang diatur begitu. Kita tahu ruang terbuka hijau kita di Makassar ini ya begitulah Ibu Rasti, tidak bisa dipungkiri. Apakah juga ada keterkaitan pemerintah kota kita terhadap RTH ini? Ya, RTH ini sebenarnya ada 2 ya Mbak ya. Ada yang private dan ada yang umum. Ini private ini yang dikelola oleh perorangan, misalnya swasta atau misalnya perorangan. Kalau yang umum ini yang dikelola oleh pemerintah, yang pemerintah. Kalau yang dikelola oleh pemerintah, kami di situ bisa mengintervensi dalam hal misalnya mengganti tanamannya misalnya mati, kita menanam di lahan-lahan pemerintah. Tapi kalau yang private kita tidak bisa menjamin. Misalnya saat ini sekarang itu peruntukannya untuk RTH, kita tidak tahu 2 atau 3 tahun ke depannya lahan itu akan dipergunakan untuk apa, karena itu kan lahan milik private. Jadi kebutuhan RTH kita itu tergantung dari apa ya. Kalau misalnya pemerintah yang mau mengusahakan itu agak susah ya Mbak ya, perlu dukungan dari masyarakat juga untuk menambah ruang terbuka hijau kita.
Ya itulah apa ya, RTH kita kayaknya kurang di Kota Makassar, Bu Iya Rasti. betul, Mbak. Iya. Baik, sebenarnya bagaimana peran dunia usaha sendiri, Bu Rasti, dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga membangun ketahanan terhadap perubahan iklim? Saya kira perannya sudah cukup ada ya, sudah cukup terlihat. Karena, kami di apa ya, di kantor khususnya DLHK ya, kami Mhm. mempunyai perusahaan-perusahaan ini apa, eee, perusahaan-perusahaan yang memiliki ketaatan terhadap, dokumen lingkungan. Jadi mereka itu sudah mengembangkan solusi inovatif di mana pemerintah memberikan insentif keuangan apabila mereka menerapkan standar standar emisi yang menantang untuk mendorong industri pengembangan solusi inovatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Terus, mereka juga sudah menggunakan peralatan produksi ramah lingkungan, misalnya mengurangi emisi karbon dengan menggunakan peralatan produksi yang lebih ramah lingkungan, misalnya menggunakan solar cell terus melakukan audit energi, industri dapat Iya. melakukan audit energi untuk mengurangi emisi karbon. Mhm. Selain itu juga mereka juga sudah melakukan memulihkan energi, industri dapat memulihkan energi untuk mengurangi emisi karbon. Tapi, ini yang kami intervensi yang kayak yang menjadi kewenangan provinsi. Oh Jadi begitu. perusahaan-perusahaan yang menjadi kewenangan provinsi, kita awasi, kita monitoring Mhm. untuk melakukan pengurangan emisi karbon misalnya. Mhm mhm mhm. Tidak bisa juga Ibu Rasti kalau tidak pakai AC orang di rumah. Ah, itulah, Mbak. Karena itu yang tadi, panasnya sungguh luar biasa. Oke. Iya Rumah betul. berdempetan, inilah mungkin satu juga yang harus diterapkan ya Bu Rasti, tata Iya betul. ruang ya, Bu Rasti, Iya. tata ruang, tata rumah ini mungkin dempet-dempetan Ibu Rasti. Jadi kayaknya hawanya masuk dari depan dan belakang saja kalau tidak ada rumahnya tingkat itu. Kalau berbicara masalah tata ruang yang biasa cukup, Iya. cukup apresiasi ya, misalnya karena Iya. kan mall sekarang, Mall Nita ya yang di samping kantor gubernur itu Mhm. sudah bangunan ramah lingkungan ya. Mhm. Terus ada juga bank yang saya pernah datangi itu di Bank Tenim yang di Jalan Ratulangi itu, Mhm. bangunannya itu ya sederhana, tapi kita ke sana itu, cukup dingin ya, cukup Mmm. sirkulasi udara bagus di situ. Jadi Iya. sebenarnya ini untuk menciptakan suatu ruangan yang mengurangi AC itu sendiri, dari kita sendiri ya, Mbak, ya. Kalau Iya. misalnya, perancangan pembangunan perumahannya kita atur sedemikian rupa untuk tidak menggunakan AC, saya kira itu sudah cukup bagus ya untuk mengurangi CFC ya, Mbak, ya. Begitu ya Bu Rasti. Semoga kesadaran masyarakat ada. Baik baik, Ibu Rasti kalau, penerapan teknologi seperti apa sebenarnya teknologi hijau ya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan daya tarik investasi? Iya, sebenarnya penerapan teknologi hijau itu untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan Mhm. meningkatkan daya tarik investasi. Ada Iya. beberapa langkah pentingnya misalnya mengurangi emisi karbon misalnya, Iya. dengan beralih ke energi terbarukan, dengan menggunakan Mhm. solar, angin, solar cell misalnya, angin, hidro dan biomasa. Ini dapat Mhm. mengganti energi fosil yang sekarang ini sedang kita gunakan. Dengan beralih ke energi bersih, negara dan perusahaan dapat mengurangi jejak karbon mereka dan tidak hanya penting bagi kelestarian lingkungan, tapi juga untuk pengurangan dampak perubahan iklim. Selain itu juga, dengan teknologi hijau itu kita bisa mengefisiensikan energi misalnya. Penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi seperti penggunaan perangkat hemat energi, pencahayaan LED, saat ini kan sekarang, sudah marak ya lampu-lampu LED, terus sistem Mhm. pemanas atau pendingin yang lebih efisien, membantu mengurangi konsumsi energi, misalnya mematikan lampu jika tidak digunakan, mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Terus, ada juga pengelolaan limbah dan daur ulang, seperti teknologi untuk mengelola sampah plastik, pengelolaan limbah Iya. organik misalnya menjadi biogas, dan sistem daur ulang yang lebih efisien. Ini mengurangi polusi tentunya, mengurangi Mhm. beban tempat pembuangan akhir, sehingga TPA di Antang itu tidak semakin menumpuk ya, Iya, tidak semakin bau. Iya, sepakat betul. saya sih. Gimana ya kalau orang yang di Antang itu melihat gundukannya lebih tinggi dari rumahnya Ibu Rasti ya, itu. Iya betul.
Saat ini sudah mencapai bangunan 2 tingkat kali ya. Berapa tingkat Bu Rasti? Mohon maaf. 2 tingkat mungkin ya, karena terakhir saya kunjung ke sana waktu pembuatan ekoenzim itu sudah bangunan 2 tingkat. Masya Allah. Aduh, saya harus waspada kayaknya kalau dekat-dekat Antang ini saya ya. Oke, baik Bu Rasti, ini kita bicara kedinasan sekarang. Nah, bagaimana Dinas Lingkungan Hidup sendiri dan kehutanan maksud saya, lingkungan hidup dan kehutanan berkoordinasi dengan sektor lain misalnya Bapeda, Dinas Pertanian itu dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Iya, DLH sendiri ini dalam Dinas Lingkungan Hidup kami sendiri, kami sering berkoordinasi misalnya dengan Bapeda, Pertanian, Perikanan, Kelautan. Dan koordinasi ini tentunya dalam hal misalnya penyusunan kebijakan dan rencana aksi. Kemarin dengan Bapeda ini penyusunan rencana aksi daerah gas rumah kaca ya Mbak ya, di mana Bapeda seringkali memanggil kita untuk menyusun RADGRA namanya, dengan melibatkan berbagai sektor terkait, misalnya pertanian, infrastruktur, energi, dan lainnya. Terus penyusunan ini untuk kebijakan meningkatkan ketahanan sektor-sektor ini terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu juga kami juga berkoordinasi dengan Bapeda untuk penyusunan program dan kegiatan bersama. Selain dengan Bapeda juga kami lakukan koordinasi juga dengan pertanian misalnya. Dengan dengan sektor pertanian, kehutanan, dan infrastruktur dikoordinasikan bersama-sama untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Terus menghadapi bencana terkait perubahan iklim seperti banjir, longsor, DLHK ini bersama-sama juga dengan Dinas PU, Pertanian dan Sosial untuk merancang sistem peringatan dini, rehabilitasi pasca bencana, perencanaan pengelolaan sumber daya alam. Terus kami juga berkoordinasi dengan berkoordinasi dalam hal penyuluhan pendidikan kepada masyarakat, sama-sama dengan Dinas Pertanian, dengan Dinas Sosial, mengkampanyekan pengelolaan lingkungan, misal untuk mengurangi pembakaran lahan, pengelolaan sampah, serta konservasi alam. Melakukan kolaborasi juga ini tidak dengan hanya instansi pemerintah ya, kami juga melakukan kolaborasi dengan LSM ataupun dengan sekolah-sekolah atau universitas. Iya. Kenapa dilakukan koordinasi LSM dengan mahasiswa atau fakultas yang ada, Ibu Rasti? Tujuannya agar sadarkah mereka atau bagaimana, Bu Rasti? Begini, kenapa kita melakukan koordinasi dengan LSM, misal dengan swasta atau universitas? Saat ini kan LSM lingkungan itu sudah banyak ya Mbak ya, dan LSM yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka bekerja tanpa pamrih ya Mbak ya. Jadi jadi LSM ini kita gandeng karena mereka langsung berhubungan dengan masyarakat, kita gandeng, kita berkoordinasi sudah sejauh manakah mereka melakukan kampanye lingkungan, kita rangkul mereka agar memberikan penyadartahuan kepada masyarakat seperti itu. Dalam hal ini mangrove mungkin ya Ibu Rasti maksudnya ya juga. Ada mangrove juga. Terus ada beberapa LSM yang sering datang ke kantor yang kami bersama-sama berkoordinasi. Ada juga flora fauna misal. Terus begitu. Kenapa Bu Rasti dengan flora dan fauna? Ada sangkutan apa ini sebenarnya Bu? Kalau masalah flora fauna itu Bu Rasti, kami mohon maaf. Komunikasi kami terputus dengan Ibu Rasti dan kita akan kembali lagi. Semoga Ibu Rasti bisa bersama kembali di acara kita siang hari ini dan kita coba dengarkan dulu satu pesan berikut ini. Hai Andi, ada yang bisa aku bantu hari ini? Hai Rini, aku mau nanya tentang deposit berjangka itu apa sih? Oh, gampang. Deposit berjangka itu simpanan di bank di mana kamu parkir uang buat waktu tertentu. Misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Jadi uangnya nggak bisa diambil selama periode itu ya? Nah, betul. Tapi keuntungannya kamu dapat bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasanya.
jadi bunganya lebih gede ya? Ya, benar banget. Cocok banget buat investasi tanpa ribet. Mantap Rini. Terima kasih ya informasinya. Oke, sama-sama Andi. Deposit berjangka, aman, terjamin, dan menguntungkan. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Ya Ibu Rasti masih bersama kami mohon maaf tadi ada komunikasi kita terputus jaringan mungkin ya Ibu Rasti. Ya, Bu Rasti bicara flora dan fauna tadi belum tersambung ini tentang mungkin ya pengaruhnya terhadap lingkungan juga seperti apa. Silakan Bu Rasti. Ya. Boleh diaktifkan dulu mikrofonnya Bu Rasti Tabe. Oh ya, oke, makasih. Oke, silakan Bu Rasti. Kami kemarin berkolaborasi dengan Flora Fauna itu terkait ini ya Mbak ya, terkait koridor anoa. Saat ini kan anoa merupakan salah satu spesies langka yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kami berkolaborasi dengan Flora Fauna bagaimana melindungi anoa ini, bagaimana menjaga habitatnya, menjaga koridornya agar anoa ini tidak punah Mbak kemarin. Itu juga pengaruhnya terhadap lingkungan juga Bu Rasti ya kalau anoanya punah. Iya betul. Iya betul. Karena kan kemarin waktu di anoa ini kan adanya di daerah Luhuraya kemarin, adanya di daerah Luhuraya. Kemarin kan sempat terjadi banjir bandang ya di daerah Luhuraya sana. Jadi kan adanya isu itu, maka kami adalah FGD dengan Flora Fauna untuk membuatkan koridor jalan bagi anoa-anoa ini agar ekosistem yang semulanya ada di situ yang telah rusak kita kembalikan supaya anoa ini bisa bertahan dengan ekosistem yang ada. Oh begitu, iya ya. Waduh sayang sekali kalau anoanya punah. Saya saja hanya lihat gambar Ibu Rasti. Saya juga belum pernah lihat aslinya ya Mbak ya, cuma lihat gambar juga. Berarti kita kompak sama berarti. Semoga tidak punah itu maksudnya Bu Rasti. Nah Bu Rasti bagaimana dengan kemitraan dan tentunya dengan sektor swasta? Adakah kerjasama yang dilakukan dengan sektor swasta untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi ini? Iya, ada beberapa program yang telah dilaksanakan ya, seperti program adaptasi perubahan iklim yang ada di Dasadan. Program ini bertujuan memperkuat perhutanan sosial dan ketahanan pangan hutan di wilayah Hulu Dasadan. Kemitraan antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah seperti Kapabel dan masyarakat lokal berperan penting dalam implementasinya. Terus ada juga yang kedua, proyek adaptation fund di Bulukumba. Proyek ini fokusnya untuk meningkatkan ketahanan iklim dan kapasitas adaptif masyarakat yang rentan melalui tata kelola DAS. Dan ini dilaksanakan oleh organisasi setempat seperti Perkumpulan Payau-Payau dan OAC. Terus proyek ini melibatkan pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dan pelaksanaannya dengan kemitraan. Terus yang terakhir ini ada program Kampung Iklim. Sekarang ini namanya bukan lagi program Kampung Iklim, tapi program Komunitas Iklim. Program ini merupakan inisiasi dari KLHK untuk mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, masyarakat dan dengan sektor swasta. Ini program ini untuk meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal. Saat ini sudah diaplikasikan ya Mbak ya, sudah ada sekitar 300-an usulan lokasi dari Sulawesi Selatan ke KLHK. Dan cukup apresiasi juga ya Mbak, karena kami sudah ada beberapa kabupaten yang setelah mendapatkan propi dari KLHK, dari Ibu Menteri KLHK, dan tahun kemarin Bapak Gubernur juga mendapat apresiasi sebagai Dewan Pembina untuk program Kampung Iklim ini. Baik, bagaimana dengan investor ya? Bagaimana caranya kita mendorong investor untuk melakukan investasi hijau di Sulawesi Selatan, Bu Rasti?
Mungkin barangkali yang pertama ya memberikan insentif keuangan misalnya dengan pengurangan Iya. pajak, Heeh. subsidi atau pembiayaan denda misal. Terus Oh. ada juga dengan skema perdagangan karbon. Ini kalau dibahas bisa habis sehari ya Mbak ya kalau perdagangan karbon ini. Iya, betul. Dan juga pajak kita semakin naik Bu Rasti, bukan menurun, mohon maaf Iya ya. betul, isu yang saat ini lagi hangat-hangatnya ya, Iya, betul. dan dia akan naik tahun depan itu 12% Ibu Rasti, ya. Iya, kita menunggu saja bagaimana hasilnya. Sepertinya dampaknya akan ke masyarakat juga begitu. Oh betul, pasti Mbak. Walaupun sudah ada dibagi-bagi tuh duit uang makan ya gratis, tapi ya tetap pajak kita akan naik. Seperti itu informasinya Bu Rasti ya. Baik. Nah, Ibu Rasti, bagaimana sebenarnya peran standar lingkungan dalam menarik investasi berkelanjutan dan adakah akses pembiayaan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan? Langsung aja keduanya dijawab Bu Rasti. Ya, kalau misalnya langkah untuk memaksimalkan peran standar lingkungan itu yang pertama itu meningkatkan penegakan regulasi ya. Seperti AMDAL dan aturan terkait yang diterapkan dengan konsisten. Terus yang kedua dengan sosialisasi dan pelatihan, memberikan edukasi kepada pelaku lokal tentang pentingnya standar lingkungan dan masyarakat dan manfaat dalam menarik investasi. Terus ada lagi pemitraan publik swasta, misalnya melibatkan sektor swasta untuk menerapkan standar lingkungan dengan proyek mereka. Dan juga ini semuanya kita monitoring dan evaluasi Mbak ya, Iya. untuk memperkuat posisinya sebagai tujuan investasi yang berkelanjutan, menarik perhatian investor tentunya yang memiliki visi jangka panjang dan fokus pada pembangunan hijaunya. Terus kalau misalnya skema pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan ini cukup banyak ya yang ada di Sulawesi Selatan. Misalnya ada program energi baru terbarukan yang ada di Jeneponto itu misalnya ada yang baling-baling yang di Iya. Jeneponto. Nah, itu adalah ya itu salah satu proyek energi baru terbarukan. Terus bisa dengan lembaga pembiayaan internasional, misalnya dengan Green Climate Foundation, menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek yang fokus pada kegiatan adaptasi mitigasi. Sulawesi Selatan saat ini sedang mengakses dana tersebut untuk konservasi hutan mangrove, pembangkit listrik tenaga air, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Saya rasa itu. Terus ada juga yang paling penting itu Mbak, kemitraan dengan publik swasta. Kita memanfaatkan CSR dari perusahaan. CSR dari perusahaan, kita meminta kepada mereka untuk menyumbang bibit ke kami dan dengan bibitnya itu kita distribusikan ke kabupaten kota yang membutuhkan. Dan dengan jalan ini kami harap bisa meningkatkan ketahanan iklim ya, yang bisa meningkatkan nilai indeks kualitas tutupan lahan misalnya. Jadi itu proyek-proyek yang sudah ramah lingkungan ya Bu Rasti ya. Iya betul. Alhamdulillah. Semoga kedepannya ada lagi Bu Rasti. Baik, Bu Rasti, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak perubahan iklim itu? Ya, yang pertama itu mengurangi emisi gas rumah kaca tentunya. Oh begitu, oke. Iya. Ada yang lain selain itu Bu Rasti? Iya, selain itu kita juga melakukan pengelolaan sampah misal dari rumah dengan seperti 3R ya, reduce, reuse, dan recycle. Terus mendirikan bank sampah untuk mengelola limbah secara kolektif dan mendapatkan manfaat ekonominya. Ini limbah-limbah plastik bukan hanya sampah yang Mbak, itu bernilai uang juga. Kayak misalnya kemasan-kemasan botol-botol plastik itu bernilai uang, Mbak. Oh begitu. Terus bisa juga kita lakukan. Iya betul. Terus kita bisa juga melakukan dengan penanaman pohon dan konservasi hutan dengan terlibat langsung dengan program penanaman pohon baik itu di sekitar kawasan, perkotaan ataupun daerah rawan bencana dengan mengurangi aktivitas juga merusak hutan seperti penebangan liar dan terlibat dalam pemulihan ekosistem mangrove untuk mengurangi abrasi supaya tidak terjadi banjir rob. Iya, karena memang mangrove itu pengaruhnya sangat besar juga karena kalau tidak ada mangrove nanti itu perumahan di Telo sana bisa
buyar semua tuh Bu Rasti. Jangankan di Teluk, Mbak, perumahan saya juga bisa banjir karena saya di daerah kawasan Tanjung Alang, dekat dengan pesisir. Waduh, aduh, jadi ini memang harus dari pihak ibu individu dan dari kantor juga ya harus kasih kesadaran nih sama masyarakat ya. Iya betul. Sebenarnya apa sih yang kurang biasa Bu Rasti dari masyarakat sendiri untuk pemahaman mereka jangan merusak mangrove itu? Pertama ya yang kurang informasi ya mereka. Kalau misalnya kita tebang mangrove akan dampaknya seperti apa, itu sebenarnya mereka belum tahu di situ. Terus yang kedua juga itu yang paling penting, Mbak, faktor ekonomi. Oh begitu. Faktor perut misalnya. Oh begitu. Nah, kayaknya kita ke pertanyaan yang kedua nih, bagaimana cara mengukur tingkat kerentanan suatu daerah terhadap perubahan iklim juga mungkin, dan lanjutkanlah tadi Bu Rasti. Perut ini. Iya, kalau cara mengukurnya itu yang pertama itu kita melakukan identifikasi dan pemahaman komponen kerentanan. Ada beberapa poin di situ, ada paparan atau ekspor, misalnya mengukur sejauh mana wilayah paparan terhadap ancaman perubahan iklim itu seperti peningkatan suhu, banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Contoh misalnya di daerah pesisir seperti Makassar dan Jeneponto terpapar risiko banjir rob akibat kenaikan permukaan laut. Terus wilayah pertanian di daerah Goa dan Sidrap yang terpapar risiko kekeringan. Terus ada item lagi yang lain itu yang sensitivitas atau sensitivity dengan mengukur seberapa rentan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi terhadap paparan perubahan iklim. Misalnya ketergantungan masyarakat di Bone, ada pertanian yang sensitif terhadap perubahan pola hujan misalnya. Terus yang terakhir itu ada kapasitas adaptif atau adaptasi capacity. Contohnya ketersediaan infrastruktur seperti bendungan untuk mengelola banjir, kapasitas masyarakat untuk mengakses teknologi pertanian yang tahan iklim. Saya kira seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk contoh implementasi, kalau contoh implementasi di Sulawesi Selatan itu adanya di pesisir Jeneponto dan Takalar yang memiliki kerentanan tinggi terhadap abrasi dan banjir rob. Iya, di daerah Jeneponto dan Takalar itu. Kenapa Bu Rasti? Karena di situ kan rentan karena daerah pesisir, kemudian tingkat kehilangan garis pantainya itu dan dampaknya itu terhadap masyarakat. Makanya di situ rentan terhadap banjir rob. Iya, karena memang kalau di Jeneponto itu kita lihat masyarakat mereka sampai membuat rumput laut ya Bu Rasti ya. Jadi pemukimannya dekat sekali dengan pantai. Oke. Nah, Bu Rasti tadi sempat menyenggol tentang masalah perut. Nah, apakah peran pendidikan juga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ini sangat penting untuk menjaga lingkungan? Oh iya, penting sekali ya Mbak ya. Yang pertama itu pendidikan itu bisa meningkatkan pengetahuan tentang isu lingkungan. Terus yang kedua, dengan pendidikan juga itu bisa membentuk sikap positif terhadap lingkungan. Terus bisa mengembangkan keterampilan untuk tindakan nyata, misalnya mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan energi, pengelolaan limbah, atau urban farming yang saya bilang itu yang panen organik. Terus menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti misalnya kompor biomasa, panel surya, atau sistem irigasi hemat. Terus dengan adanya pendidikan juga itu bisa mendorong perubahan perilaku masyarakat ya, dengan mengurangi plastik sekali pakai, dengan beralih ke transportasi ramah lingkungan juga misalnya. Saat ini kan sudah ada transportasi ramah lingkungan dengan menghemat energi dan air dalam aktivitas kita sehari-hari, seperti itu. Apa itu Bu Rasti kalau dari sisi lingkungan untuk kendaraan mungkin? Listrik ya Bu Rasti? Iya betul. Mobil listrik maksudnya Mbak, mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik. Itu kan sudah tidak menggunakan energi fosil. Begitu. Masih jarang kayaknya tempat ngecasnya ya. Ya betul, itu terkendala juga. Iya, itu salah satu Bu Rasti yang orang tidak walaupun ramah lingkungan ya, mohon maaf, tapi untuk ngecasnya itu ya kita belum punya. Kalau Jakarta sudah ada di mal-mal besar ya kalau kita lihat ya. Tapi kalau Makassar kayaknya saya belum mendapatkan itu ya Bu Rasti. Itu pengetahuan saya ya, sih. Itu juga jadi kendala kita ya. Selain ramah lingkungan, tapi mungkin barangkali nggak ramah di kantong barangkali ya. Ramah kantong, aduh saya kayaknya seru sekali karena di luar negeri saja mereka pakai listrik, tapi
untuk fasilitas mereka bisa ngecas kendaraannya itu gampang Bu Rasti ya. Kayak Jepang mungkin, Iya, ada di Cina mana-mana mereka. ini. Iya, kita kalau nanti mogoknya pas banjir di situ di depan Unhas sekarang nih pintu 2, bagaimana ngecasnya Bu Rasti? Nah itu dia. Iya betul Mbak, itu yang jadi kendala sekarang ya untuk menggunakan Iya, transportasi ramah lingkungan. mau sekali kalau beli yang listrik. Wah ramah lingkungan siapa sih tidak mau. Tapi itulah. Iya sih betul. Duh mohon maaf ya. Ibu Rasi tadi menyinggung tentang pendidikan. Nah masalah perut juga nih. Apa yang tadi kesadaran masyarakat itu yang perlu dibangun sih sebenarnya? Bagaimana Mbak? Bagaimana? Apa yang perlu dibangun untuk kesadaran masyarakat jangan merusak lingkungan? Salah satunya ya penanaman mangrove itu Bu Rasti. Iya betul. Sebenarnya kalau masalah perut yang kita singgung tadi ya, ini perlu pendampingan ya di masyarakat. Tapi saat ini kita sudah punya penyuluh-penyuluh yang kami terjunkan ke masyarakat seperti penyuluh kehutanan atau penyuluh lingkungan, penyuluh pertanian. Ini kami berikan pelatihan-pelatihan ke masyarakat dengan menggandeng LSM-LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Ini cukup apresiasi ya. Ini bisa kita lihat di Lantebung misal, karena itu di situ ada di situ proyek kita gandeng. Kan dulu itu Lantebung mangrove-nya hampir tidak ada ya. Kami di sana melakukan penanaman mangrove bersama dengan CSR perusahaan, bersama dengan masyarakat, dan akhirnya itu mangrove sudah ada tumbuh di situ. Dan itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat ya, dengan daerah tersebut menjadi daerah wisata misalnya. Iya, kayak leang-leang begitu ya Bu Rasti ya. Leang-leang Maros ya. Saya juga ada mangrove ya Bu Rasti ya di sana. Di Lantebung Mbak, di Lantebung, di daerah Lantebung. Lantebung yang di pinggir tol itu. Iya. Dekat ini. Di mana Bu Dekat tol. Rasti? Tol ya? Dekat tol. Oh iya oke. Iya. Iya Di juga pernah lewat Kecamatan tol. Tamalan Rea. Oh iya ada betul-betul. Saya biasa lewat tol begitu ya. Baiklah Bu Rasti. Itu bisa jadi tempat swafoto ya Mbak. Iya juga ya Bu Rasti, tapi saya melihatnya hanya sekilas tapi cukup cantik sebenarnya kalau bisa dikelola menjadi tempat wisata lokal ya Bu. Iya, sekarang itu sudah Iya. dikelola oleh masyarakat Mbak. Dengan bumdesnya mereka di sana, mereka sudah mengelola untuk menjadi tempat pariwisata, dan sudah cukup banyak anak-anak muda yang ke sana. Oh Yang saya orang Instagram. tua belum pernah berarti aduh ketinggalan saya hanya melihat dari jarak jauh Bu Rasti, mohon maaf, tapi kalau untuk masuk saya belum ya, semoga nanti bisa. Iya, oke. Baik Bu Rasti, tanpa terasa nih sebenarnya adakah contoh kasus konkret mengenai dampak perubahan iklim terhadap masyarakat dan ekonomi di Sulawesi Selatan, dan sekaligus closing statement Bu Rasti? Iya, kalau contoh kasus konkret yang mengenai dampak perubahan iklim itu ada beberapa ya. Misalnya yang pertama itu kekeringan dan dampaknya pada pertanian. Itu terjadi di tahun 2019, yang kekeringan di Kabupaten Sidrap yang mengakibatkan gagal panen ada lebih dari 1.500 hektar sawah. Terus yang kedua juga itu ada banjir rob di pesisir pantai, di pesisir Makassar. Setinggi 50 cm. Ini terjadi di tahun lalu dan di tahun ini. Begitu. Ya, terus ada juga gangguan pada sektor perikanan. Nelayan di Selayar itu melaporkan adanya penurunan tangkapan hingga 40% dari 5 tahun terakhir. Ini dampaknya penurunan hasil tangkapan, terus kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang memperburuk masalah dalam jangka panjang. Terus abrasi pesisir ya yang terjadi di Jeneponto hingga mengerus sampai 20 meter garis pantai dalam 1 dekade terakhir. Oke, baiklah. Baik, Ibu Rasti, terima kasih banyak untuk kehadirannya di Zoom Pro 4 RRI Makassar siang hari ini. Sukses ya untuk aktivitasnya Bu Rasti. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Ibu Andi Rasti Serastiwati STPMP. Beliau adalah fungsional pengendali dampak lingkungan ahli muda DLHK Provinsi Sulsel, dan acara ini obrolan tematik RB peningkatan investasi, pengaruh perubahan iklim terhadap investasi di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang bersama narasumber kita Ibu Andi Rasti Serastiwati STP MP, fungsional pengendali dampak lingkungan, ahli muda DLHK Provinsi Sulsel mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap investasi di Sulawesi Selatan. Semoga acara ini ada manfaatnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Selis ya Mbak. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah